Baik, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, kita kembali mengingat yang kemarin ya, yaitu tentang pencerminan ya. Apa tentang sebutkan yaitu refleksi ya. Atau apa refleksi itu kemarin adalah pencerminan ya. Jadi kalau kalian bercermin itulah refleksi ya. Berarti bendanya sama dengan bayangan ya. Bendanya sama dengan bayangan. Nah, kemarin kita sudah dua, yaitu refleksi terhadap titik pusat O0 dan 0. Yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu X ya. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y ya. Kemarin sudah kan ya. Sekarang refleksi terhadap sumbu Y ya. Bentar. Berarti kemarin dua, sekarang yang ketiga ya. Refleksi terhadap langsung aja gini ya, maaf, sumbu Y ya. Rumusnya ya, kalau ada titik P ya, titik P itu adalah X dan Y, direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya P aksen ya, bayangannya P aksen itu adalah min X dan Y. Nah, contoh, kalau ada benda atau titik yang terletak ya, contoh sebuah titik pada koordinat ya, misalnya titiknya adalah A, misalnya min 4 dan 2, direfleksikan terhadap sumbu Y, tentukan bayangan titik Y ya. Nah, kalau kita jawab ya, penyelesaiannya tadi rumusnya P, X dan Y, artinya titik P ini terletak di X dan Y, direfleksikan terhadap sumbu Y, maka P aksennya, artinya bayangan titik P ini adalah min X dan Y, gitu ya. Berarti kalau titiknya itu sekarang A nih, titiknya ini adalah A ya, titiknya A, direfleksikan terhadap, berarti A itu adalah min 4 dan 2, maka direfleksikan terhadap sumbu Y, maka A aksennya adalah min. Berarti min ketemu min ya, min kali min jadi plus. Berarti 4, Y, ini Y, Y, berarti Y, ini Y, ini Y, berarti 2. Nah, gitu ya. Satu contoh misalnya, satu contoh kalau kita gambarkan ya, gambarnya ya, misalnya ada koordinat nih, Y-nya min 4, X-nya 2 ya. Sini. Nah, min 1, min 2, min 3, min 4, 1, 2,
3, 4. Ini adalah Y, sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. 1, 2, 3, 4. Ini 0. Ya. Titik A-nya nih, titik A-nya ini min 4 dan 2, min 4. X-nya min 4 nih. Ya, Y-nya 2. Y-nya 2. Berarti nah, ini titiknya posisinya di mana? Oh, di sini nih. Berarti ini titik A. Ya. Min 4 dan 2. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya ini. Ini sumbu Y. Berarti apa? Ini adalah cermin. Karena sumbu Y ini ya. Sumbu Y berarti ini adalah cermin ya. Ini adalah cermin. Nah, berarti tinggal kita tarik 4 dan 2. 4-nya ini. Ya. Nah, kita tarik ke atas. 2-nya ini. Nah, berarti ini A aksen adalah 4 dan 2. Nah, jaraknya ini sama dengan yang ini ya. Nah, jaraknya sama ini. Berarti ini A, ini bendanya, ini bayangannya. Ya, jadi jarak benda terhadap cermin dengan jarak bayangan terhadap cermin sama ini. Ya. Ya. Jarak benda terhadap cermin dan jarak cermin terhadap bayangan sama. Atau boleh saja jarak benda terhadap cermin dan jarak bayangan terhadap cermin itu sama panjang karena jarak. Paham ya? Baik. Tuh. Yang pertama ya. Oke. Sekarang yang keempat. Yang keempat, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Ya. Yang keempat, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Ya. Misalnya, ya, atau rumusnya gini, kalau ada titik P yang terletak di X dan Y yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka P aksennya adalah ya 2H dikurangi X, 2H dikurangi X dan Y. Nah, contoh titik A misalnya 2 dan 3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4 gitu ya. Terhadap garis X sama dengan H 4, tentukan koordinat bayangan titik, maaf ini titik ya, T. Nah, titik A. Nah, itu ya. Kita coba jawab. Ya. Nih. Tadi rumusnya P, X, dan Y
jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka P aksen sama dengan 2H min X dan Y. Artinya apa? Artinya cerminnya adalah garis, ya. Cerminnya adalah garis yang terletak di X sama dengan H, gitu. Nah, berarti cerminnya dari soal ini, cerminnya adalah ini. Ini cermin. Ya, ini cermin. Nah, berarti kalau misalkan titiknya A itu sama dengan 2 dan 3, A itu adalah 2 dan 3, maka dicerminkan terhadap garis X sama dengan berapa cerminnya? 4 kan? X sama dengan 4. Maka A aksennya sama dengan 2 kali 4 dikurangi 2. X-nya 2 kan? X-nya 2 kan? Ya kan? X-nya 2. Dan Y-nya berapa? Y-nya 3. Nah, berarti A aksen sama dengan 2 kali 4, 8. 8 kurang 2, 6. Dan 3. Dapat nih. Nah, kalau digambar bagaimana? Kalau digambar misalnya gini. Ya, koordinatnya. Ya, Y-nya 3. Sini. Nah, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Misalnya ini 0. Ini 1. Ini 2. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7. Nah, sekarang kita tentukan dulu letak cermin nih. Cerminnya kita tentukan. Nih. Cerminnya X sama dengan 4. Berarti di sini cermin. Ya. Bapak buat garis nih sini. Maaf. Pelan-pelan. Nah, ini cermin. Nah, berarti ini adalah cermin. Ya. Ini cermin. Karena X-nya sama dengan, ya, cerminnya adalah ini X sama dengan 4. Nih, X-nya di koordinat 4 nih. Nah, sini. Nah, titiknya sekarang titiknya ini 2 dan 3. Titik A terletak di 2 dan 3. Oh, maaf di sini 3 ya. Nah, ini 3. Berarti kita naikkan cerminnya. Maaf. Nah, ini cerminnya. 2 ya. Nah, ini A. A-nya adalah 2 dan 3. Ya, direfleksikan karena ini bendanya. Ya. Ini cerminnya, maka refleksinya ke sana. Ya, refleksinya adalah ke arah sini. Gitu kan? Nah, berapa? Kalau ini panjangnya berapa dari sini? Dari sini nih. 1, 2. Berarti dari cermin 1, 2. Tuh pas 6 ya kan? Nah, berarti ini bendanya. Ya. Bendanya adalah di maaf. Bendanya di sini aja deh. A aksen 6 dan berapa? 3. Ini 6, ini 3 kan? Nah, berarti panjangnya ini sama dengan panjang ini. Ya. Paham ya? Oke, kalau paham. Nah, untuk berikutnya anak-anak, silakan kalian bisa
membaca buku karena keterbatasan waktu ya. Yaitu refleksi itu yang nomor 5 ya, yang nomor 5 itu adalah refleksi terhadap ya garis gantian Y sama dengan K. Tadi kalau X sama dengan H, Y sama dengan K. Mau X sama dengan K boleh nggak? Ini boleh aja, ini hanya lambang aja. Ini dirumuskan kalau misalnya gini ya. Kalau ada P, X, dan Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya P aksen adalah gantian X dan 2K dikurangi Y. Nah, gitu ya. Kalau tadi kan X 2H dikurangi X sama dan Y, kalau sekarang X dan 2K dikurangi Y. Kalau ini K berarti ini juga K, ini K. Kalau H ya, ini Y sama dengan H berarti ini ganti H, ini juga ganti H ya. Yang keenam adalah kalau refleksinya terhadap garis Y sama dengan X. Refleksinya terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Nah, ini kalau ada P adalah X dan Y, maka jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, ya, maka P aksennya, ya, P aksennya itu sama dengan P aksen sama dengan Y min X. Nah, yang ketujuh, ya, yang ketujuh nanti dicoba ya. Kalau refleksi terhadap garis, ya, kalau tadi Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Ya. Nah, ini kalau ada P adalah X dan Y, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya P aksen adalah, ya, P aksennya adalah min Y dan min X. Gitu. Dan terakhir yang nomor 8, kalau ada refleksi terhadap titik ya. Kalau tadi garis-garis, sekarang terhadap titik. Titik. Ya, terhadap titik A dan B, terhadap titik A dan B ya. Ini maka dirumuskan kalau ada P adalah X dan Y, ya, direfleksikan terhadap titik A dan B, maka saya perpanjang, maaf, maka bayangannya P aksen itu adalah 2A min X, ya, 2A min X dan 2B min Y. Nah, itu ya. Nanti bisa dicoba ya anak-anak ya, supaya kalian bisa memahami, agar nanti kalau ada pertanyaan atau soal yang berkaitan dengan refleksi, kalian bisa mempelajari. Baik, anak-anak, refleksi sampai di sini. Besok kita tambah kembali, yaitu tentang transformasi yang lain. Kemarin ada 4 ya, gitu. Sehingga nanti kalian bisa mempelajari. Jika waktu yang kita gunakan untuk belajar kurang, silakan kalian banyak membaca ya. Nanti kalau tidak paham atau belum paham, bisa ditanyakan ke Bapak. Baik, mudah-mudahan kita bisa cepat bertemu, sekolah tatap muka, dan nanti bisa banyak bertanya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.